Nah, jadi nih ya temen-temen ya, sekarang kita mau ngerating Bahas apa? lagu. Nah, Lagu-lagu yang menurut kita serem gak Oh sih? iya, karena lagu tuh bisa dibilang lumayan banyak juga nggak sih lagu-lagu yang serem gitu. Apalagi untuk soundtrack film horor ya. Khususnya ini kita mau ngebahas yang Indonesia aja, karena kita pecinta Indonesia. Soalnya kalau yang luar negeri nggak ngerti. Kan ada satu luar negeri. Tadi Kayaknya. dimasukin ya? Oh, ada satu. Nah, Oke. nanti kita bakal ngules ngulik Enggak. mengulas kan? Mengulik nggak sih? Ya, pokoknya itulah, kita bakal membedah. Kita akan membedah, akan menilik lagi nih. Menilik. Aduh. Mengulik. Pokoknya kita bakal ngebahas tentang lagu-lagu ini, dan kita juga bakal rating. Ratingnya itu dari 0 sampai 5. So nanti bakal dibacain juga seperti biasa oleh tim kreator kita yang sangat amat ganteng-ganteng, emas-emas, adik-adik di sini semuanya ya. Oke, ini bisa dibacain dimulai dari sekarang. 1. Mulai dari pertama, Kelam Malam. Kalau malam ini yang soundtracknya si Pengabdi Pengabdi Setan. Setan. Oh, Itu menurut gue serem. menurutku juga serem. Terus boleh kita lihat liriknya nggak? Kita lihat liriknya ya. Kayak so ini banget, so expert. Expert kita. Coba. Nah, Kelam Malam. liriknya itu menurut gue yang serem ya. Itu ada yang ngomong kayak gini. Weh, ngomong. Ya kayak gini. Di kesunyian malam ini ku datang menghampirimu, menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup semati. Itu yang menurut lu serem. Iya, karena sehidup semati. Terus tiba-tiba kan di filmnya ibunya mati ya. Kalau lu? Kalau gue yang seremnya itu, oh ini nih, apa nih? Di kekelaman hati ini kan kutagih sumpah mati, yang kau bisikan ke rambutku melambai tanpa arti. Serem juga sih Kak. Ini kan ceritanya si ibu udah meninggal kan? Iya, terus ibu tuh punya kebiasaan suka disisirin rambutnya Sama gitu. bapak? Iya, Apa sama siapa aja? sama siapa aja sebenarnya. Terus itu alunan lagunya juga serem sih. Kayak Kenapa kita ketawa ya? Padahal ini kayak serem. Harus gitu emang. Kenapa kita sorry ketawa banget ya? temen-temen. Kayak kita tuh nggak bisa kalau nggak ketawa. Maksudnya tuh, nih lirik yang kan kutagih sumpah mati. Mungkin si bapaknya ada berjanji sehidup semati kan? Iya, terus bapaknya belum mati, terus dia nagih, lu katanya mau mati sama gua gitu. Kagak gitu. Terus gimana dong? Tapi bisa jadi sih. Itu menurut gua kita rating sekarang ya. 1, 2, 3, 4. Karena Yang lumayan serem. serem apalagi kalau Tapi nggak yang malam-malam. serem banget. Makanya Iya. masih di 4. Masih di 4. Menurut gue tuh serem karena apalagi kalau di malam-malam ya lagi denger ya. Sebenarnya sama aja sih. Mau siang-siang juga Ih, tetap serem. ada yang nggak serem. Apa? Nanti. Oh, ya. Oke. Oke, aku 4 atau juga 4. Aku juga. Next Om. Next itu ada Tinggal Kenangan. Pernah ada rasa cinta. Nah, Oh, ini Tinggal tuh lagunya Kenangan si Gaby ya. Jadi itu ceritanya itu Aduh, gua ketawa lu tuh. Ya, lanjut. jadi Lanjut. kenapa bisa dibilang serem karena si Gaby ini kalau nggak salah katanya bunuh diri ya, karena mau ngikut kekasihnya yang udah meninggal karena kecelakaan. Jadi kayak gue nggak bisa hidup tanpa pacar gue. Jadi Oh, berarti dia I bener follow ya. you. Kalau misalnya orang pacaran kan biasanya ngomong, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Nah. gitu. Nih orang beneran gitu, Ini direalistiskan. direalistiskan oleh si Gaby ini. Tapi buat kalian anak muda jangan kayak begitu ya. Itu Betul. sebenarnya nah itu sebenarnya. Kenapa gue dari tadi ketawa? Kenapa? Soalnya dulu tuh
pas ini tuh Gaby tuh SMP atau kita SD deh? SD SMP. SD SMP ya. Orang-orang tuh bilang si Gaby meninggal gara-gara bunuh diri di pohon toge. Terus lu tau, gue tuh dulu mikirnya kayak pohon toge tuh gede anjir. Padahal pohon toge kecil banget dan itu tidak memungkinkan kita untuk bunuh diri di situ. Iya. Makanya. Tapi lu percaya? Ya enggak anjir, tapi dulu gue Dulu. percaya. Dulu gue percaya karena gue nggak tahu pohon toge itu segimana. Padahal dulu kita inian ya, selalu kayak praktek bikin toge gitu nggak sih dari Kacang. Kacang. Iya. Ya. kita masuk lagi ke lagunya. Nah, Apa? lirik yang serem. Lirik yang serem. Oke. Gue lupa liriknya. Aku yang jauh kau pergi meninggalkan diriku di Tinggal sini. kenangan ya? Aku. Dia tuh nadanya juga serem gitu anjir. Karena dia waktu itu masih kayak zaman-zaman akustik parah yang tring tring tring. Boleh nggak sih emang kayak gitu? Sebenarnya liriknya nggak serem Nggak sih. serem jalan ceritanya. Jadi gue nggak ada lirik yang menurut gue serem di sini. Cuman Jauh kau pergi tuh sedih tahu, sedih kan? tapi bukan serem. Ya udah. Menurut gue liriknya nggak ada yang serem, cuman nadanya serem. Nadanya nggak sih? Ngomongnya gimana? Enggak sih, lebih ke backstorynya sih. Soalnya dulu gue suka banget nge-cover itu Tinggal Kenangan. Soalnya kuncinya untuk gitar gampang banget. C G. Jadi menurut gue gak terlalu serem. Gitar rating 1, 2, 3, 3. Nggak terlalu serem tapi nggak yang terlalu Biasa. biasa gitu. Ya, so-so lah. Next. Think aloud. Apa? Thinking out loud. And baby, my heart could still fall less. Itu sebenarnya menurut gue tuh nggak serem. Cuman Mm-mm. kenapa bisa dibilang serem? Karena dulu ada konspirasinya nih. Iya, bukan konspirasi sih itu Konspirasi? jatuhnya. Karena tuh di pas si Ed Sheeran nyanyi ada suara yang ngikutin pas Kayak heart. iya pas Gimana? Heart. gitu. Sumpah itu dulu serem banget Iya. dengarnya, tapi sekarang kayak Tapi itu sebenarnya lagunya bagus sih. Cuman iya, yang bikin lagunya serem enak. itu ada suara tambahan anak kecil ya, cewek. Yang Enggak anak kecil juga sih. anak kecil coy. Tapi cewek. Cewek. Tapi kan dia kan kayak gitu. Itu kayak suara anak kecil. Ya mana tahu anjir itu kan. Bapak-bapak kelihatan belakang. Ih, serem banget. Ih, gila lu. Terus dari yang bikin serem itu adalah cerita di balik mereka buat si video dan lagu itu. Di videonya itu pokoknya ada bagian di bagian lorong untuk nari, tiba-tiba ada yang lewat putih, set gitu. Terus katanya kata kru mereka itu nggak ada orang sebenarnya, cewek. nggak ada Iya. orang yang lewat dan di situ benar-benar kosong. Dan juga gue kira lu ngomong kayak kan tadi kan ada suara si cewek ini kan di dalam studionya itu nggak ada cewek nah kan. dan itu juga waktu mereka take suara untuk waktu mereka nyanyi, itu juga nggak ada cewek sama sekali. Karena kita bisa tahu penyanyinya tuh cowok kita, nggak mungkin tiba-tiba Tapi dia itu kayak jelas banget gitu loh suaranya. Sebenarnya Sebenarnya kalau misalnya kita dengerin, kalau kita nggak tahu mungkin kita biasa-biasa aja karena kita udah tahu. Jadi kedengeran gitu. sampai sekarang gue kalau misalnya masih dengerin tuh lagu, gue selalu salfok sama suara gitu. Tapi ya kayak ya udahlah udah. gitu. Lagunya bagus. Itu gue rate 1, 2, 3. Ini kita nggak ini ya nggak sekongkol ya teman-teman ya makanya. Lanjut, Lagi ini aja. lanjut Om. Lanjut. Payung teduh. Sesah. Aku ingin Oke, Payung Teduh. Bentar, gue kayaknya butuh buka lirik soalnya gue kurang ini. Menurut gue itu serem apalagi yang pas di bagian lirik. Aku menunggu dengan sabar ya di atas sini melayang-layang. Kayak lu ngapain melayang-layang anjir? Iya, Ya enggak lagu Karena horor, cuman kayak serem gak sih? iya. Iya. Tapi
itu juga nggak make sense gitu nggak sih, kayak aku menunggumu dengan melayang-layang. Ya melayang-layang lu mau gimana lagi, lu kan nggak punya sayap. Gen Z nggak paham sastra gimana? Aduh, boleh Yang namanya dijelasin sastra dong. Tuh, lagu Payung Teduh Resah bercerita tentang apa? Lirik ini jelas menggambarkan bahwa ia telah memutuskan untuk menemui kekasihnya dengan gantung diri. Tuh. Karena dari liriknya ada yang bilang tergoyang angin menantikan tubuh ini, memutuskan apa lah. Kayaknya ada satu list yang nggak ada di situ yang paling horor. Apa itu? Rintihan kuntilanak. Panas dalam. Ih, Serius coba dicek. itu mah lagu Terpanas Dalam mah kagak jelas semua. Nah itu horor coba. Itu yang inian ya? Yang di batu-batu itu ya? Bukan, coba cek dulu. Aduh. Itu yang kuntilanaknya nyanyi. Emang iya? Iya. Tapi tuh kalau waktu zaman kecil, waktu gue dengerin sih takut ya, karena wah kuntilanak bro lah nyanyi dia kayak gitu. Mana mungkin ku kembali hidup lagi. Masa lu Gue denger orang gua tiap hari disetelin lagunya kayak begituan, anjir. Bapak gua kan kagak jelas, Cok, lagunya. Coba orang-orang mah dikasih Cocomelon ya, gue dikasih Panas Dalam, coba lu. Tapi lu mikir juga, emang zaman lu ada Cocomelon? Ya setidaknya gitu, gue dikasihnya yang Tom and Jerry kayak. Iya. Itu kita rate resah 1. Ingat gue nih lagunya. Ayo resah Resah. 1, 2, 3, 4. Men, Nggak boleh ngomong begitu. Ayo. Tolong disensor ya. Itu pokoknya itu 4 serem deh. serem. Mungkin karena dari ceritanya juga ada mahasiswa yang gantung diri ya, karena dengerin lagu itu ya. Mahasiswa. Sensor ya. Oke, next. Next. Terakhir. Lengser wangi. Aduh, Lengser Wengi. Oh, Lengser Wengi. Lengser Wengi itu sebenarnya kalau yang Itu gue baca sinden ya. Coba nyanyi dah, coba nyanyi dong. Enggak. Wengi. Tahu itunya doang. Itu artinya apa? Tapi Aku nggak sebenarnya tahu. ini kalau misalnya gue baca-baca dan gue biasa lihat di YouTube dan TikTok, kan dulu YouTube tuh kayak Nesija dan lain-lain suka kayak ngeceritain tuh. Tapi sebenarnya aslinya itu untuk menolak malapetaka sih. Wih, Tuh, tapi nih kalau gua baca translate-nya, yang versi horor ya. emang ada yang versi Lah nggak katanya ada. horor? Maksudnya apa? Enggak, lagunya itu ada yang versi horor, ada yang biasa gitu loh. Oh, nggak tahu. Pokoknya ini ada artinya. Larut malam dirimu akan mati, takkan bangun lagi dari tidurmu. Awas jangan menampakkan diri, aku sedang marah besar. Jin setan yang aku perintah jadilah, berubah wujud, apapun sobeklah seperti kain. Aduh, pengen tahak kan ini. Nah, Tapi itu dari SD tuh lagu paling gila men. itu tuh Paling serem serem. gara-gara kayak lagunya nyinden gitu gak sih? Nyinden, terus itu biasa selalu ini adegan yang kuntilanak di atas pohon lagi gini. Itu serem. Lagi gimana? Tapi beneran, lu tau gak sih syuting zaman dulu, kuntilanak rambutnya hitam panjang, baju putih, tiba-tiba ada lampu sorot dari bawah, jadi buat dia makin bersinar. Tapi langsung ada lingsing ring. Iya. Menurut lu kuntilanak, kalau misalnya kita jadi kuntilanak, Lah gue Kristen, sorry gue pakai baju gaun, Cok. emang lu pikir kuntilanak tuh Islam doang? Lah gini, lu kalau Islam jadi pocong ya, lihat kok Iya. tiba-tiba bisa ada kuntilanak ya. Iya, pengen aja. Gue pernah nonton ini nih animasi di TikTok.
sebelum lu milih jadi setan, lu ditanyain dulu, pocong kuntilanak, mungkin itu kali. Gue tuh mau nanya, kan kalau misalnya orang zaman dulu matinya jadi kuntilanak, rambutnya panjang, hitam, Lah kalau dia genjut kan rambutnya sekarang Pirang. blonde, kalau enggak merah. Terus menurut lu dia jadi setan bakalan rambut panjang tetap hitam atau wolf cut warna merah? kata gue di smoothing dulu kata gue dicat dulu. Chat dulu kan. Tapi gue bingung dah, setannya Indonesia tuh ada 2 versi, Kenapa ada 2 versi? versi Islam sama Kristen. Enggak. Terus kayak gue yang Buddha gimana? Nah kalau kalian itu urusan kalian ya, ini urusan kita dulu. Kita nggak tahu nih, mohon maaf. Tapi gue bingung, kan orang Kristen nih. Kalau misalnya dia jadi setan, kalau dia meninggal dipeti, terus Maksudnya yang fancy gitu. iya fancy, Oke. terus kayak pakai baju yang bagus, gaun gitu. Tapi kok nggak pernah lihat ya? Orang Islam pakai gaun. Nggak, setan Kristen. Lah. Setan Kristen, suster Kristen. Itu mah luar negeri, Iya. biarawati. Tapi itu kan falak. Iya, tapi kan itu setan. Iya, Kristen tapi itu lagi. kan di luar negeri. Lah, emang Kita Indonesia mah enggak? ngomongnya di Indonesia aja. Lah, Indonesia juga ada. Iya, gue pernah ketemu Tuh kan, biarawati, tapi itu setan. itu udah ada di episode sebelumnya, dinonton. Coba cari yang mana. Malah promosi. Nanti kalau misalnya kalian mau tahu cerita itu kalian bisa Lu nonton. udah enggak ini lagi dong. Udah Enggak. ilmu. Iya, itu kan yang biarawati, tapi beda. Ini kan yang gue pertanyakan yang the real Kristen. Maksudnya setannya tuh pakai ini kalung salib atau gimana? Ih, pakai baju bagus. Iya, ya. Pernah lihat Cinta? Enggak, makanya aku nanya. Gue juga nggak pernah lagi. Apa orang Kristen nggak jadi setan? Langsung surga kali ya. Kalau di Islam orang Kristen kagak masuk surga gitu. Lah kalau di agama aku semuanya masuk. Sudah, ini sudah terlalu jauh teman-teman. Jadi kita rating dulu. Kita belum rating. Kita rating dulu. Langsung bunyi. Langsung nih. 1, 2, 3, 4,5. Salah. Gue kira. Ulang dong. Udah kebanyakan ini nih. 1, 2, 3, 4,5. Ya, kenapa ada 5-nya nilai plus? Karena dari SD menakutkan banget, paling serem. Karena kadang-kadang serem, kadang-kadang enggak. Tetap serem. Gue mau dengerin itu siang ya. Gue masih tetap takut. Kalau yang nyanyi si Niken, lu tuh Niken nggak? Ini kan siapa? Tahu Niken Salindri, tahu kan? Tahu, Niken kan temen gue banyak. Aku taunya nih kan yang zaman dulu, rambut pendek. Ya Allah, kena lagi. Maaf ya Om Ada editor. sekarang tuh ada, kalau misalnya orang nyinden tuh namanya siapa? Sinden. Iya, Oh iya, sinden. sinden seumuran anak SMP. Aku cuma tau Farel doang ya. Itu mau bongkong ini. Ya pokoknya itulah. Pokoknya itu rate dari kita untuk lagu-lagu yang kita bisa bilang horor. Mungkin kalian kalau misalnya kayak Kak ada nih yang lebih horor menurut kita ini nanti bisa kita dengerin, nanti Lumayan. bakal kita rate juga nantinya kali ya. Terus kalian kalau punya cerita-cerita horor boleh dong kirimin ke mana? Nggak usah kirimin, komen aja. Jangan komen nanti Jangan di spoiler. komen. Iya, jangan komen. Kirimin aja. Gimana kita tahu kalau nggak di komen? Enggak, maksudnya kalau kalian Kalian punya bisa DM di @ruangsaung. gitu. DM Instagram. Bisa. Ih, Bisa juga kalian mungkin di Instagram kita berdua. Nanti Instagram kita udah ada dari awal tapi bisa ditambahin lagi editor. editor. Ting. Jangan lupa ya editor Instagram kita. Oke. Mungkin segini dulu kali ya.
karena masih banyak lagi bakal kita ceritain dan kita buat review, rating. Mungkin kalian minta review film kayak Kak review film Makmum gitu. Iya, tapi Kita kita bakal- nggak expert ya dalam hal perfilman ini, Tapi jadi kalau- jangan bully kita. Dia jadi bully. Iya. Jangan bully aku. Aku langsung insecure gitu kalau ada komenan jahat, guys. Aku pernah komen. Oke, sekian dulu dari kita. Aku Cinta Leo 20 tahun. Aku Radika Scorpio 20 tahun. Pamit Belum undur terbiasa. diri. Bye.